Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa gitu kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya dia pernah menawarkan saya menjadi menteri. Saya tidak mau. Berapa kali acara kita dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada. Saya bisa cari. Saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba beberapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini, lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, kenapa Bang? Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan sekarang. Kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi langsung. Saya menanya sama dia, kenapa Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa? Ya ngomong aja, gitu loh. Kita hidup di masyarakat yang sangat majemuk, berbeda-beda. Belum tentu kemudian Pendi harus suka sama saya 100%, nggak bisa. Saya harus suka sama Adi 100% juga nggak bisa. Kita manusia punya banyak kekurangan, kita bisa kemudian belajar saling menerima perbedaan, kekurangan dan sebagainya. Ya, tapi ya mungkin ini jalan sejarah. Mungkin ini jalan sejarah, kalau memang ini jalan sejarah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mungkin yang saya katakan bahwa menyenangkan bagi saya bahwa berhadapan masuk dalam sebuah arena pertarungan melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi, mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh pernyataan, ungkapan, pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat, bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, Jejak Karir Jokowi bersama PDIP dari Wali Kota, Presiden, dan kini dipecat. Nah, teman-teman, kita nanti akan melihat bagaimana dengan jejak karir dari Pak Jokowi. Dan memang ya Pak Jokowi dibesarkan di PDI Perjuangan, ya suka tidak suka, ya mendengar hal itu, ya mau tidak mau tentu ya Pak Jokowi ya diakui orang bahwa dibesarkan di PDI Perjuangan dari orang yang masih belum ya punya apa-apa menjadi wali kota Surakarta. Setelah itu ya masuk ke DKI Jakarta sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Pak Ahok. Kemudian setelah itu di tahun 2014 mencapai puncaknya yaitu menjadi seorang presiden, dan bukan hanya sekali, tapi di 2019 juga melanjutkan lagi sebagai presiden. Dan yang berjuang di situ, walaupun ya kita tahu bahwa rakyat yang memilih Pak Jokowi, tapi yang berjuang mati-matian untuk mempromosikan Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan. Makanya dalam sejarah kehidupan Pak Jokowi itu, ya PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan di sana. Apalagi kalau disinggung mengenai karir politik Pak Jokowi, ya walaupun dia sudah berseberangan dengan PDI Perjuangan sekarang, maka PDI Perjuangan tetap disebut-sebut bahwa kendaraan pertama Jokowi adalah PDI Perjuangan
di partai politik. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Adian Napitupulu, katanya bahwa ya dia adalah seorang bisa dikatakan panglima dalam memperjuangkan kemenangan-kemenangan Pak Jokowi, ya, sampai sekarang ya dia berhadapan dengan Pak Jokowi, dan juga ya mengatakan tadi ya kalau dikatakan sedih ya sedih, kecewa ya kecewa, dan itulah ya proses hidup, proses sejarah ya, karena ya semuanya itu akan dicatat dalam sejarah bahwa ada seorang presiden yang dimana partai politik PDI Perjuangan ya bekerja mati-matian untuk mempromosikan sosok ini, dan sampainya nah pada saat itu ya ujungnya setelah tidak lagi mendapatkan tidak lagi menjabat, dia dipecat sebagai anggota partai di sana. Nah, tentu ini adalah sejarah yang tentu akan dikenang sepanjang masa, teman-teman. Bagaimana dengan ya rekam jejak politik dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana ya partai PDI Perjuangan ini ya berjuang untuk mempromosikan Pak Jokowi dari ya wali kota sampai dengan presiden. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo dari keanggotaan partai pada hari Senin 16 Desember 2024 yang lalu. Ya, pemecatan itu dituangkan dalam surat keputusan SK nomor 1649 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDIP. Nah, memang bukan hanya Pak Jokowi yang dipecat saat itu, teman-teman. Ya, ada juga Gibran, Bobi Nasution juga sekaligus dipecat. Surat terbuka sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ini ketika sebelum Hasto ya bermasalah waktu itu, dan sekarang mendapatkan amnesti dari Pak Prabowo. Nah, kemudian melalui surat pemecatan itu PDIP menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar Partai Banteng. Jokowi juga dilarang mengatasnamakan PDIP untuk berkegiatan atau menduduki jabatan tertentu. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDIP tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi, kata Komarudin. Jokowi bukanlah orang baru di PDIP. Perjalanan panjang karir politiknya hingga menjadi presiden 2 periode tidak terlepas dari peran PDIP sebagai partai yang menaunginya. Ya, memang teman-teman itu tidak terlepas dari peran PDIP sebagai partai yang menaungi dari Pak Jokowi waktu itu. Lantas bagaimana rekam jejak ya Gibran bersama PDIP sampai akhirnya dipecat juga? Nah, debut perdana di Pilkada Solo. Diketahui debut pertama kebersamaan Jokowi dan PDIP dimulai saat Pilkada Solo 2005. Nah, ini tahun 2005 teman-teman. Ketika itu Jokowi yang berstatus kader PDIP maju menjadi calon wali kota bersama FX Hadi Rudiatmo. Nah, pasangan itu pun sukses memenangkan kontestasi walaupun hanya didukung oleh PDIP. Ya, hanya PDIP yang mendukung mereka teman-teman, satu partai, tetapi berhasil menumbangkan 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota lain yang berlaga. 2 kader PDIP ini pun akhirnya dilantik sebagai wali kota dan wali kota Surakarta untuk masa jabatan 2005 sampai 2010. Dari sini Jokowi mulai dikenal oleh khalayak luas. Popularitas pun melesat tajam karena kegemarannya belusukan. Tak jarang warga bisa menjumpai Jokowi sedang berada pasar, jalanan, perkampungan. Popularitas ini pun kemudian dimanfaatkan Jokowi dan PDIP untuk kembali berlaga pada Pilkada Solo 2010. Jokowi yang kembali disandingkan dengan F. Rudi kembali menang. Mereka pun dilantik lagi sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk masa jabatan 2010-2015.
kemudian melenggang ke Jakarta. Belum tuntas masa jabatan sebagai wali kota Solo, Jokowi ditugaskan PDIP untuk menjadi kandidat di Pilkada Jakarta 2012. Jokowi pun mundur dari jabatannya demi menjadi calon gubernur Jakarta. Selain itu, PDIP yang berkoalisi dengan Gerindra menduetkan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk bersaing melawan pasangan Fauzi Bowo Nahrawi Ramli. Duet kader PDIP dan Gerindra itu pun keluar sebagai pemenang. Jokowi dan Ahok kemudian dilantik sebagai gubernur wakil gubernur Jakarta periode 2012 sampai 2017. Sosok Jokowi pun semakin menjadi tenar karena posisinya sebagai gubernur di ibu kota negara. Banyaknya pemberitaan soal Jokowi berkunjung ke pasar dan pemukiman warga, bahkan masuk ke gorong-gorong ibu kota, membuatnya semakin banyak dikenal publik. Kemudian melihat semakin tingginya elektabilitasnya Jokowi, PDIP mengusutnya untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Jokowi pun siap untuk menjalankan perintah partai dan mundur dari posisi DKI 1 meski baru 2 tahun menjabat. Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan, kata Jokowi saat belusukan ke kawasan Marunda, Jakarta Utara 14 Maret 2014. Mencoba peruntungan di Pilpres 2014, PDIP pun membentuk koalisi bersama PKB, Nasdem, dan Hanura untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden untuk Pilpres 2014. Jokowi dipasangkan dengan politisi senior Golkar sekaligus wakil presiden Wapres ke-7 Yusuf Kala jika Jokowi JK pun berhadapan dengan Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang diusung Golkar, Gerindra, PAN, PKS, P3, dan PBB. Gabungan partai ini menamakan diri koalisi Merah Putih. Nah, itu teman-teman yang mengenai rekam jejak Jokowi sampai memenangkan seorang presiden. Dan sekali lagi bahwa bagaimana rekam jejak politik Jokowi, PDIP tidak terlepas di sana.